Let's start the story. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gua, Muhammad Arsul Azim, di Bicara Kipas. Bicara kisah, inspirasi, perjuangan. Bicara kisah, inspirasi, perjalanan, asmara, dan sejarah. Kali ini gua mendatangkan seorang teman yang ingin membagikan ceritanya kepada teman-teman pendengar supaya teman-teman mungkin pernah mengalami hal serupa dengannya bisa mengambil hikmah dan bisa untuk menjadikan cerita ini sebagai pelajaran daripada teman-teman. Oke, karena teman gua udah datang, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Ya, pada brother dipersilakan. Oke, thank you brother. Panggil gua Z aja. Oke, Zi. Jadi gua akan berbagi tentang pengalaman hidup gua, terlebih di dunia percintaan ya mas ya. Oh, dunia percintaan ya, dunia Iya. asmara ya. Yoi, Oke. kita kan anak muda kan, Iya. masih labil tuh. Iya. Jadi cocok ya kan sama pembahasan konten kita ya kan. Yoi. Oke. Jadi gini, gua itu sampai sekarang mengalami namanya penyakit mental. Tuh. Dan itu disebut dengan PTSD. 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 Jadi PTSD itu adalah post traumatic stress disorder, Oke. atau bahasa Indonesianya teh trauma lah gitu, sejenis kayak gitu. Itu lu ngalamin pada saat lu? Pada saat gua habis gua putus. Oh, jadi ketika lu pernah mengalami suatu hubungan, suatu kisah percintaan atau kisah asmara lah. Ya, Nah, setelah lu lekas dari sana, lu mendapatkan suatu penyakit itu kan, iya gitu mas. yang nama penyakit tadi adalah PTSD. Yes. Oke, lanjutkan lagi. Jadi ini semua berawal dari sekitar 3,5 tahun yang lalu. Waktu itu gue belum jadi siapa-siapa. Waktu Oke. itu gue masih ya anak-anak lah. Dan kalau boleh tahu itu lu umur berapa? Itu gue sekitar umur 17-18 tahun. Oh, umur 17-18 ya. Iya, Usia anak sekolah lah ya. iya anak SMA lah ya. Oke. 17-18 tahun. Mm-mm. Itu jadi gini. Waktu itu belum jadi siapa-siapa. Gue masih suka. Ya namanya anak-anak SMA gimana sih? Ya kan kehidupannya. Iya. Pulang sekolah, nongkrong, terus ntar ada konflik sama temen yang namanya berantem segala macem ya kan, Betul. pastilah itu. Pasti dong. Satu waktu gue dikenalin sama temen gue nih, ya kan, cewek, gue cakep banget mas. Oke. Ibarat kata kalau orang-orang teh bilang kan body goals, ya kan, Body goals body ya. goals, body goals, gitar Spanyol segala macem, ya kayak gitulah. Itu bukan body goals lagi brother, body dreams. Body dreams. Body dreams. Menurut lu waktu itu atau menurut lu sekarang? Waktu itu. Oh, menurut lu waktu itu. Ya bisa dibilang sampai sekarang sih. Sampai sekarang sih ya. Iya. Oke. Gitu. Body dreams gue banget, cewek ya kan. Jadi misalkan body goals tuh nomor 4 lah. Body dreams tuh nomor 9, nomor 10 mas. Iya. Gitu. Nah, dikenalin lah gue sama temen gue kan, lewat Instagram. Bukan gue yang ngegas pertama nih, enggak. Doi ngegas jadi pertama. gitu. Iya, Doi ngegas pertama, Doi nge-DM gue pertama. Tapi doi itu udah tahu belum? Dia pengen kenal sama lu. Tahu. Oh, memang dia udah pengen kenal sama lu karena kan? karena gini, teman gue yang kenalin gue duluan ke dia, jadi dia penasaran sama gue, akhirnya Oh. dia yang DM gue Oke. gitu.
seneng dong gua, ya kan. Itu terjadi 12 tahun sekali tuh cewek DM gua ya. waktu itu. Oke, jadi lu inget banget ya kan. Parah itu, gua seneng banget asli. DM-an, kenalan segala macem, akhirnya pindah ke WA, pindah lah ke WhatsApp, chatan, itu asik banget tuh namanya. Belum pacaran belum, itu udah good morning, good night, sayang, udah kacau banget, pokoknya the best deh, in the sky dah pokoknya. Nah habis itu ketemu lah, ya. Ketemu tuh. Pas gua ketemu, sumpah Wak, nggak bohong gua gemeter gua dari ujung kepala ke ujung kaki. Itu lu ketemu pertama sekali gimana? Pertama kali tuh gua ini, jadi ada acara di rumah temen gua, dateng lah gua. Itu gua dari rumah gemeter Wak, asli gua naik motor tuh gemeter gua, nggak bohong. Iya kan, saking gua senengnya ada dia. Nah, cerita gua ketemu sama dia kan, itu gua langsung kayak udahlah gue tembak aja lah gitu, gue kan gak mau ribet orangnya ya kan. Udahlah gue tembak aja. Terus 3 hari kemudian atau seminggu kemudian, gue lupa waktu itu, ketemu lagi sama dia di rumah yang sama. Dan posisi ketika lu nembak dia itu lu udah pacaran atau masih belum? Artinya lu ditolak dong? Enggak, jadi pas apa namanya, sebelum nembak itu memang udah sayang-sayangan kan. Nah, gue pengen yang lebih gitu, gue pengen yang pasti. Oke. Namanya umur segitu mas, punya cewek cakep banget, bangga dong di tongkrongan ya nggak sih? Gue nih cewek gue nih, ya kan? Nah, gue tembak. Nah sebelum gue tembak tuh gue gini mas, gue minta sama temen gue gini, bro, gue mau beli cincin nih, asli. Buat bukti lu? Buat bukti. Oke. Waktu itu buat bukti gue sayang sama dia, iya kan? Cincin nih. Ya udah, lu beli di mana mas? Kata dia gitu kan. Terserah deh, gue nggak tahu beli cincin di mana. Terserah deh, lu yang ngatur. Belilah gue cincin ya kan. Iya. Begitu datang, nah temen gue itu ngundang temen-temen gue yang lain supaya datang ke rumah dia. Itu acaranya main doang sih. Kebetulan aja gitu ya. Nah ada dia juga, dia ikut datang. Oke. Gue taunya dari teman gue juga yang info ke gue. Oh jadi kedatangan dia itu bukan karena kabar-kabaran? Enggak. Tapi berdasarkan temen lu yang ngasih tahu ke lu. Kalau si doi ini mau datang nih. Iya. Oke. Gue nggak tahu dia bakal datang, nggak tahu gue. Tahu. Nah cerita, datanglah gue kan, ketemu sama dia, itu gue udah ngantongin cincin tuh, Wak. Udah ngantongin cincin gue buat gue nembak. Oke. Asli. Gue se gentle itu umur segitu ya. By the way itu sih emang cincinnya perak sih, bukan yang emas, karena duit gue. Iya, duit pelajar lah ya. Asli. Kan dana pelajar. Nah habis itu gue bilang sama dia nih, panggil aja namanya Mawar lah. Ya Mawar dong, kasih. Siapa dong? Kasih nama lain. Tulip kali. Putri aja. Putri. Ntar si Putri GR. Enggak ya, Putri aja kali. Boleh Putri. Ulang. Oh iya diulang. Nah, gue dateng, gue udah ngantongin cincin tuh, Wak. Ya kan? Gue udah ngantongin cincin, nggak pakai basa-basi, nggak pakai a i u e o, langsung, Putri, gue ngomong sama lu, tapi nggak di sini, di luar. Dan Putri bukan nama aslinya kan? Bukan. Jangan gerin namanya Putri, jangan gerin nih. Nama samaran berarti. Iya, samaran. Ya bagi yang bernama Putri, kita hanya memakai sebagai nama samaran. Iya. Nah, gue bawa tuh dia, gue boyong pakai motor. Sampailah di satu kafe. Gue bilang gini, gue inget banget kata-kata kalimat yang gue keluarin buat dia. Gue sayang sama lu, beneran, asli nggak bohong. Gue beneran sayang sama lu, sama lu, asli nggak bohong. Asli nggak bohong. Itu kata-kata yang lu pakai
ketika nembak si doi tadi, si Putri ini. Oke. Karena gue nggak bisa romantis mas. Oke. Gak bisa romantis gue. Hmm. Terus dia bilang gini, maksudnya apa? Tuh gue pas dia bilang maksudnya apa, gue diem gue langsung. Nge-freeze gue, kacau. Nge-freeze, langsung tangan gue ngambil itu cincin di kantong gue ya kan. Gue langsung tunjukin ke dia, gue show off. Nih, lo mau gak jadi cewek gue? Langsung gue sodorin tuh cincin ke dia. Gak pakai basa-basi. Itu orang satu kafe ngeliatin gue. Ngeliatin Asli. seumuran anak SMA berani nyatain cinta segentleman itu Yes. pada sosok perempuan ini. Yes. Dan pakai pembuktian seperti orang Yes. lama tunangan orang. Iya, kayak tunangan itulah. Hmm. Jadi gua ngasih cincin kayak orang lamaran aja mas, gitu. Dan itu satu kafe ngeliatin gua asli. Orang-orang tuh ngeliatin gua langsung tiba-tiba pandangannya kayak tek gitu ke gue. Ya kan? Terus si Putri ini nangis, netesin air mata tuh. Gua takut dong, ya kan? Gua tanya, lo kenapa? Kata gue. Gak apa-apa, gue terharu aja, kata dia. Terharu kenapa? Kata gue. Ya, gue belum pernah soalnya ditembak kayak gini gitu. Oke. Dan gue langsung gini aja, gue nggak mau basa-basi kan. Ya udah, gue diterima apa enggak, kata gue gitu. Kalau misalkan gue diterima, lu ngizinin gue buat pasang nih cincin di jari manis lu. Kayak orang bener-beneran mau tunangan ya. Asli. Kalau misalkan lu nolak gue, lu boleh keep ini cincin, lu kantongin sekarang. Jadi gak usah dipakai. Gak usah dipakai. Oke. Daripada dibalikin ke gua, ntar gua galau weekend. Terus dia bilang gini, ya udah pasangin. Dah langsung gitu. Kayak dunia tuh berasa kayak wah gila ya kan. Soalnya gini mas, itu cewek paling cakep waktu itu Di sekolah. di sekolah sama di mantan gua. Di antara mantan gua, dia yang paling cakep. Jadi selama perempuan yang pernah pacaran sebelumnya dibanding dengan sosok yang ini, yang sebagai body dreams lo, body goals lo, dia paling terbaik lah di antara semuanya. Bukan berarti semuanya itu nggak baik kan? Bukan berarti semuanya nggak baik, cuman dia tuh the best in the sky lah pokoknya. Best in the sky. Gitu ya. Udah tuh, terus akhirnya setelah sesi tembak menembak, baliklah gue ke rumah temen gue kan. Balik ke rumah temen gue yang tadi, posisi cincin udah dipasang, udah terpasang nih. Udah ada status lah ya. Ada dong, udah ada bukti cincin jari manis saudara. Bangga dong gue ya kan. Nggak bikin nama nggak? Enggak. Zi Putri enggak tetap abadi. Enggak dong. Gue nggak salah itu. Nggak salah. Gue nggak salah itu. Iya. Setelah itu, singkat cerita, pacaran sama gue. Iya. Masuk 6 bulan pertama. Gue masuk kuliah. Jadi berarti lu pacaran sama dia di umur lu yang udah mau lulus sekolah. Udah mau lulus SMA. Nah, habis itu gue kuliah di Jaksel. Dan hubungan lu sama dia udah berjalan berapa lama? Sekitar 6 bulan. 6 bulanan. Jadi gue masuk kampus itu, posisi hubungan gue udah 6 bulan. Sama dia. Dan itu kayak jadi penyemangat gitu, brother. Jadi asli ada yang memberi semangat ke lo lah ya. Asli penyemangat gue banget, yang tadinya gue kayak gak mau kuliah, kayak mau kerja aja gitu ya kan. Akhirnya wah gue harus kuliah nih, gue harus pintar, gue harus sukses buat dia nih ya kan. Oh jadi lu akhirnya punya target lah ya. Asli. Kenapa lu harus memilih kuliah? Asli dari situ. Oke. Dari dia. Di saat gue kuliah, gue nggak cuma kuliah mas. Jadi gue coba untuk usaha, gue coba untuk kerja. Gue pernah jadi apa ya bahasanya, kayak Pak Oga di jalan, di persimpangan jalan itu ya. Asli. Itu dia nggak tahu. Mungkin kalau dia dengar podcast ini, dia bakal tahu perjuangan gue seperti apa gitu. Oke. Gue sampai segitunya mas.
gue pernah jadi paroga di persimpangan, gue pernah jadi kuliah antar barang. Dan itu lu lakuin karena lu termotivasi karena apa? Ya karena dia. Karena sosok perempuan tadi. Karena sosok perempuan tadi. Iya. Karena si Putri ini. Karena si Putri ini. Akhirnya lu ngelakuin hal ini. Yes. Hal yang tidak seharusnya, bukan tidak seharusnya, yang hal mungkin jarang. Yes. Sebagai mahasiswa ngelakuin hal itu. Yes. Gue sehektik itu, gue seberjuang itu buat dia. Dan gue nggak cuma dua itu, gue sampai punya CV sendiri, perusahaan sendiri. Itu waktu itu lokasinya ada di Jakarta Selatan juga. Terus gue pernah dagang sepatu, gue pernah dagang baju, gue pernah bikin studio film, studio apa namanya, film, foto, kayak gitu-gitu pokoknya. Buat siapa ya? Buat dia. Jadi lu udah mulai nyobain entrepreneur lah buat persiapan lu ke depannya. Dan itu berasal dari karena ada karena ada sosok si Putri ini. Kalau masalah semangat orang tua udah pasti ya kan, nggak usah dihitung, udah pasti. Nah, dia nih yang jadi penyemangat gua, bener-bener penyemangat gua, brother, asli. Dalam lu memperjuangin hal itu sewaktu itu. Yes, dalam gua menjalani hidup lah intinya. Sampai satu hari adalah ya namanya kita pacaran ya kan, ada aja tuh selentingan kabar ya kan. Kabar-kabar inilah ya. Iya, kabar burung yang jelek lah tentang cewek gue waktu itu. Si Putri jalannya sama ini sih gitu kan. Si Putri jalannya sama ini, sama si A, si B, si C. Gue nggak langsung percaya, brother. Jadi lu nggak langsung percaya? Enggak, karena gue orang yang mau ribet. Ya kan, satu gue kuliah, dua gue kerja juga. Gue harus mikirin dia juga. Gue harus mikirin masa depan gue sama dia juga. Dan adik-adik gue dan keluarga gue ya. Jadi ketika lu dapetin kabar itu dari temen lu dan lu nggak terlalu memikirkan? Enggak. Gue nggak terlalu memikirkan. Karena itu bakalan mecah fokus gue, brother. Bakal fokus gue asli. Karena lu mikir lu punya fokus banyak hal lain yang lebih penting untuk demi sosok si Putri ini juga. Jadinya lu nggak terlalu mikirin kabar-kabar burung tadi. Sama sekali gak gue pikirin. Dan gue tanya langsung sama dia, kamu beneran jalan sama si A, B segala macam? Kata dia, enggak kok Bi. Oh ya udah, gue nggak banyak bacot. Ketika dia ngomong udah, ya udah, gue setrust itu sama dia. Ya kan? Jadi selalu mendengar sendiri dari ketika lu bertanya ke dia, lu mendengar sendiri dia bilang berita itu bohong dan enggak, lu langsung trust ke dia. Yes. Karena rasa sayang gue waktu itu teramat besar, asli teramat besar sama dia. Nah, gak lama kemudian gue dapet kabar nih bahwasannya Doi udah dapet kerjaan di Jakarta Selatan juga. Si Doi ini kuliah nggak sebelum? Doi waktu kerja itu belum. Seingat gue belum kuliah. Oh, jadi dia belum kuliah. Belum kuliah. Nah, gue seneng dong dapet cewek yang udah kerja di Jakarta Selatan ya kan. Iya. Seneng dong, gue makin deket dong, makin intens dong ketemuannya dong. Ya kan? Nah, mulai nih konflik nih. Mulai nih ada perubahan sikap dari sini nih. Oh, jadi lu ngeliat mulai muncul perubahan sikap dari si Putri ini. Iya, semenjak dia kerja dan di tengah-tengah dia kerja, dia kuliah juga. Dia mulai masuk kuliah ketika dia selepas dia mendapatkan kerja. Yes. Dia kuliah. Mulai nih ada perubahan sikap, mulai ada perubahan apa ya bahasanya? Yang tadinya care banget, yang tadinya nanya sampai sedetail kayak kamu makan pakai apa, sama siapa. Sekarang kayak udah makan belum? Udah, oh ya udah. Jadi sebatas itu. Terlihat lah ya perubahan.
pasti kita sadar lah gitu kan. Apalagi kita posisi udah lama sama dia ya kan. Nah ini singkat cerita aja nih. Singkat cerita, gue denger dari temen gue yang kebetulan satu kantor juga sama dia. Jadi ada tuh cowok yang tiap siang, tiap sore itu ngasih makanan ke dia, brother. Oke. Iya, siang tuh ngasih Iya, makanan, terus kalau habis kerja pulang kerja nih sore ngajak makan di luar. Oh, dia satu kantor sama Kantor sama cewek gua. Oke. Gitu. Nah, gua percaya sama temen gua lebih percaya sama temen gua waktu itu. Karena posisi dia memang baik sama gua. Oh, karena berdasarkan kedekatan emosional lu sama dia sebelumnya kan, sama teman lu ini. Yes. Kayak gitu. Akhirnya udah mulai goyah tuh fokus gua sama kuliah gua, sama usaha-usaha gua, sama kerjaan gua. Satu hari temen gua nelpon gua, brother, cewek lu diajak nonton nih. Sama siapa? Sama cowok yang biasa ngasih makanan. Di mana? Di sini. Gua nggak pakai basa-basi. Ya udah kita beli tiket langsung di sana. Serius lu? Iya serius gua bilang. Setelah temen lu ngabarin dia bakal pergi nonton di lokasi ini, lu mutusin buat langsung, lu datang ke sana langsung juga. Gak pakai banyak bacot, gak pakai banyak mikir, langsung. Itu gue ninggalin kuliah gue, ninggalin kerjaan gue bodo amat. Ya kan? Datanglah gue ke konser. Ya, gue cari-cari tuh cewek gue mana ya kan. Sampai satu waktu gue ngeliat cewek gue di depan. Pas di lokasi, pas di konser itu. Pas banget gue ngeliat cewek gue di depan. Jadi kan namanya konser kan kerumunan pak. Iya. Gue hafal body cewek gue, rambutnya segala macam hafal gue. Ya kan. Pas dia nengok ke kiri, wah iya bener, ini dia nih. Si Putri ini. Yes. Terus kata temen gue, yaudah ayo langsung aja santronin, kata dia gitu kan. Janganlah, ini usaha orang pak, ini acara orang, jangan dirusuh, udah diiminin dulu. Gue mau lihat. Gue mau lihat cewek gue diapain. Gue mau lihat cowok sebenarnya apa sih. Oke. Iya kan. Asli pak nih, wah gila nih, sedih banget sih. Gue ngeliat cewek gue dicium, dipeluk sama orang yang gak gue kenal depan mata gue. Itu gue langsung kayak Allahu Akbar. Hancur pak, asli hancur, sehancur-hancur ya tuh perasaan gue waktu itu. Pas lu ngeliat di depan mata lu, depan langsung. mata gue, gak pakai perantara, langsung depan mata gue. Hancur pak, kayak perjuangan gue selama ini tuh gak ada harganya gitu. Ya kan. Terus gue tonton aja, terus gue liatin sampai selesai konser. Gue kira langsung pulang, enggak, ternyata masuk dulu ke mall. Jadi kan itu posisi di mall, salah satu mall ya. Masuk ke mall itu, makan. Mereka makan berdua di situ. Gue chat cewek gue, di posisi cincin masih di tangan tuh cewek gue tuh, gila keren gak tuh ya kan. Gue chat, Bi kamu lagi di mana, lagi ngapain? Lagi rebahan nih di rumah. Jawabannya ketika kayak gitu. Oke. Dan posisi lu ngeliat dia sedang makan. Asli. Gue foto langsung. Oh ini di rumah lagi tiduran. Terus dia langsung kayak nyariin gue cabut langsung. Gue gak mau nyari ribut pak. Gue gak mau nyari ribut di tempat usaha orang. Mungkin kalau ketahuan di jalan bisa langsung gue hajar. Masa ini usaha orang, dan posisi gue sebagai waktu itu pelaku usaha juga. Gue gak mau usaha gue diganggu orang. Iya. Nah pas gue pulang, dianterin temen gue kan sampai rumah. Di jalan tuh gue tahu tiba-tiba tangan gue tremor gitu. Gue nangis, gue wah pokoknya rasanya kacau dah. Gak bisa dijelasin. Pokoknya kayak perjuangan gue yang kemarin tuh sia-sia gitu pokoknya. Sia-sia. Iya. Kayak wah
hancur lah dunia, hancur banget. Gara-gara momen waktu itu. Gara-gara satu malam. Bayangin gua 2 tahun setengah hancur gara-gara satu malam. Lumayan kan waktu. 2 tahun setengah waktu, uang, tenaga yang gue dedikasikan buat si Putri ini, tapi dia kayak gitu, ya kan? Itu kayak wah gila, gue nggak bisa berkata-kata lagi nih. Akhirnya gue sampai rumah, gue cerita ke nyokap karena gue deket sama nyokap kan. Gue cerita, akhirnya kata nyokap, ya udah Li, ini keputusan ada di tangan kamu, mama nggak mau ikut campur. Malam itu juga gue mikir, oh ya udah putus, nggak pakai basa-basi, putus. Jadi lu akhirnya membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan sama si Putri ini. Yes. Di malam setelah kejadian. Yes. Langsung gue nggak pakai basa-basi. Nah besok paginya itu gue ke rumah dia, gue jelasin semuanya. Gue ngeliat lu nonton konser segala macam. Sampai gini, di saat gue masih berjuang buat dia, jujur ya, brother, ini gue udah bisa beli rumah, gue udah beli mobil buat dia. Asli. Persiapan lu Udah mateng. Gue udah beli rumah, udah beli mobil. dari hasil yang lu kerjain. Dari hasil itu. Oke. Gue kuliah, gue usaha, gue kerja, pontang-panting sana kemari sampai dia nggak tahu gue 20.000 tuh bisa bertahan seminggu. Dia nggak tahu perjuangan gue sampai kayak gitu. Posisi gue jauh dari orang tua. Oke. Ya kan? Ya walaupun cuman deket sih, masih daerah Jabodetabek rumah gue. Cuma tetap aja Pak, jauh dari rumah. Tapi lu nggak tinggal di rumah? Enggak, gue nggak tinggal di rumah, gue ngekos. Gue bela-belain gue ngekos. Ya kan? Nah, di situ gue langsung berpikir, yaudah ini rezeki dia. Mobil, rumah, rezeki dia. Gue kasih ke dia semua. Semua gue kasih. Walaupun lu udah putus ini. Walaupun gue udah ikhlas, gue putus sama dia, gue bilang, ini rezeki lu. Gue emang gak ngomong sama lu, gue berjuang sampai sebegitunya. Sampai sehebat ini. Di umur yang belum genap 20 tahun, gue udah bisa beli ini. Buat lu harus lihat perjuangan gue. Lu kira dengan lu minta maaf semua akan selesai, semua akan terobati, semua akan normal kembali? Enggak sama sekali. Ya udah, dengan ikhlas, berarti ya nangis juga sih gue. Ya udah, ini kunci mobil, STNK, BPKB, rumah, surat-surat segala macam, ini rezeki lu. Ini rezeki lu semua, gue gak mau ngambil. Karena apa? Karena gue berjuang, gue sampai punya ini beli demi lu, buat lu semua. Reaksinya ketika udah lu ngasih itu gimana? Nangis dia. Dia nangis, dia bilang, maafin aku Bi, aku hilaf. Aku tergoda sama cowok lain. Ya hilaf sih, semua orang juga bisa hilaf, brother, tapi nggak dicium juga, ya kan? Nggak nonton konser dicium, dipeluk juga, ya enggak? Gila itu namanya, itu lu pengen namanya, bukan hilaf. Ngajar nih perempuan emang, ya kan? Kan nggak jadi nangis ya kan? Udah tuh. Nggak lama gue cabut. Gue ke apartemen. Apartemen gue lantai 10. Itu gue udah di balkon diem rokok sampai gue bener-bener gue tenang, gue damai hati gue, karena gak ada yang bisa diajak ngobrol, brother. Di kondisi lu waktu itu? Di kondisi gue waktu itu, gue mau ngobrol sama orang tua gue juga gak bisa. Okay. Malu guanya yang malu. Gue ngobrol sama temen gue gak mungkin ngalamin hal yang sama gue, ya kan? Dan pasti mereka juga gak ngasih solusi.
cuma jadi pendengar aja. Gue nggak butuh pendengar, gue butuh solusi. Iya. Dari situlah berarti dari situ juga lu ngerasa lu munculnya, dari situ juga lu ngerasa lu telah ngerasain nih yang namanya PTSD ini. Waktu itu gue belum tahu. Waktu itu lu belum tahu. Waktu itu belum tahu. Karena ketika gue di balkon apartemen gue bengong, gue ngerokok, tiba-tiba tangan gue tremor, terus gue kayak panik, nggak jelas, tiba-tiba serangan panik gitu, terus di kuping gue kanan kiri tuh kayak ada suara-suara kayak gitu mas, suara-suara kayak, lu ngapain sih hidup lagi, lu udah gak ada gunanya, udahlah lompat aja, enak, nggak ada beban. Jadi orang tua juga pasti ringan bebannya kalau lu mati, kayak gitu. Oke. Jadi itu gejala-gejala yang muncul. Yes. Setelah lu mengakhiri hubungan sama si perempuan yang benar-benar lu sayangi. Yes. Yang benar-benar lu perjuangin. Yes. Gue selama gue pacaran sama dia, gue nggak bohong nih, nggak pernah gue namanya selingkuh. Nggak ada. Selingkuh gue jalan macam nggak ada. Fokus gue ke dia. Setelah gue putus, gue dapet penyakit seperti ini, penyakit mental kayak gini. Wah, gokil. Usaha gue hancur, kuliah gue hancur, hidup gue hancur. Jadi hancur semua. Jadi sangat berbahaya juga penyakit mental yang dirasain seseorang ketika selesai menjalani suatu hubungan. Asli, gue ngalamin sendiri sih. Sampai tadinya gue bukan peminum alkohol, sampai gue sekarang peminum alkohol gara-gara itu. Tapi alhamdulillahnya sih nggak pernah kena narkoba ya. Gua nggak. Itu benar-benar nggak boleh. Narkoba, seks bebas, gue alhamdulillah sampai detik ini pun gue belum. Dan jangan sampai. Jangan sampai pernah. Nah, setelah kejadian itu, semua hancur. Kuliah gua, usaha gua hancur semuanya hancur. Hidup gua hancur. Dan gua bisa bangkit karena ya diri gua sendiri. Gua mikir gua masih punya orang tua. Gua masih berguna. Dan yang benar-benar bikin gue semangat lagi buat hidup adalah waktu itu ketika gue lagi di kosan, gue beli alkohol lah 4 botol. Gue beli alkohol 4 botol, gue minum sendiri. Namanya anak gue tuh ngekos sekitar hampir 5 apa 6 orang gitu, gue lupa. Jadi rame-rame lah. Rame-rame, biar murah. Iya. Posisi kan weekend waktu itu, anak-anak pada pulang, gue sendirian di kosan karena gue butuh penyembuhan sendiri lah buat mental gue ya. Gue beli alkohol 4 botol, gue tenggak sendiri, bener-bener gue tenggak sendiri. Kayak bahasanya kayak apa ya, kayak orang kehausan lah minum alkohol gitu. Nah, pas di tengah-tengah gue minum itu, udah habis botol ketiga, udah nggak bisa gerak gue, nggak bisa gerak sama sekali, gue nggak bisa gerak. Gue pusing, pokoknya pas gue lagi naik banget, lagi hype banget lah bahasa anak sekarang ya kan. Itu penyakit gue kambuh lagi. PTSD gue kambuh lagi. Gue tremor, ada suara-suara, ada serangan panik juga, ada bayangan-bayangan visual kayak gue keinget kenang-kenangan gue sama mantan gue. Kebayang gitu. Bukan kebayang lagi, bener-bener kayak gue ngeliat. Gue ngeliat lagi, gue lagi makan sama dia, gue lagi jalan sama dia, gue ngeliat secara visual, gue ngeliat waktu itu. Gue kamar mandi juga ngerangkak gue, brother. Ngerangkak gue. Udah mabuk berat banget. Udah hype banget. Nggak bisa berdiri sama sekali. Ngerangkak hampir tengkurap kali. Setelah dari kamar mandi, gue tenggak botol terakhir. Udah tuh bener-bener namanya tembok. Kepala gue nempel tuh di tembok, jidat gue. Dek. Kayak
wah gila, hancur hidup gua. Dan kan waktu itu posisi gua dapet serangan panik tadi kan, Iya. penyakit gua kambuh lagi karena gua udah gak kuat duduk, gua tiduran. Di saat gua rebahan itu gua bilang gini sama Tuhan, itu gua inget Tuhan tuh asli Di kondisi lu di kondisi gua seperti itu. yang gimana ya, yang di kondisi lu udah bener-bener mabuk berat lah, di situ juga lu masih ingat dengan Tuhan. Iya, Itu gimana lu? karena apa ya, gua walaupun gua pemabuk, posisi itu gua tetap sholat, tetap. Dan gua kan namanya kita jauh dari orang tua, nggak ada yang bisa diandelin, brother, selain Iya. diri kita sendiri, Hmm. ya kan. Jadi gua alhamdulillahnya gua masih ingat Tuhan. Gua bilang sama Tuhan gini, ya Allah, gua udah gak kuat nih, gua udah kalah, gua lemah banget. Sorry ya kalau gua sampai mabuk kayak gini, sampai gua minum alkohol sebanyak ini, karena gue nggak tahu lagi gue mau ke siapa, gue nggak tahu lagi mau ngapain. Hidup gue udah hancur, kuliah gue hancur, usaha gue hancur, apa yang bisa dibanggain dari gue? Dan kata-kata gue sebelum gue tertidur adalah, ya Allah, kalau gue masih bermanfaat buat keluarga gue, buat teman-teman gue, buat orang-orang lain yang tidak seberuntung gue nasibnya, bangunin gue besok. Kalau misalkan gue udah nggak berguna, gue udah nggak ada yang bisa dibanggain dari gue udah jadi sampah masyarakat, lu boleh matiin gue, nggak usah bangunin gue lagi. Doa lu. Doa gue, posisi gue sendiri itu di kosan. Dan apa, paginya bangun, berarti Allah masih sayang sama gue. Bangun gue, itu gue begitu bangun gue langsung sujud gue, posisi mulut bawa alkohol, baju bawa alkohol, ya kan, botol masih depan mata, sujud gue sama Tuhan. Ya Allah, thank you buat lu masih ngasih gue kesempatan kedua nih, lu masih sayang sama gue, thank you buat, gue nggak akan nyanyiin kesempatan ini lagi, ya kan. Dan pelajaran yang bisa gue ambil dari pengalaman gue yang waktu itu adalah gak ada yang namanya cinta, gak ada yang namanya sayang kalau kita jalin hubungan, gak ada menurut gue ya, gak ada. Karena kita jadi bego, kita jadi apa ya, buta, kita jadi ketutup semuanya, semua itu ketutup, pandangan kita tuh semuanya ketutup, yang seharusnya bisa dikerjain jadi tertutup. yes. Dan sampai sekarang pun gue punya cewek, gue nggak sayang sama dia, jujur aja. Mungkin kalau cewek gue denger, dia tahu cerita ini kan, dia udah tahu cerita ini. Mungkin kalau cewek gue denger, ya gue mohon maaf banget nih, gue nggak sayang sama dia, gue nggak sayang, cinta enggak. Kenapa gue bisa pacaran sama dia? Gue ngehargain dia, Karena lu cuma menghargai. gue ngehargain sementok itu, cuman dibatasi menghargai aja, sebatas menghargai aja. Sekarang ini ya, untuk saat ini gue menghargai dia banget, karena dia mau nerima gue dengan masa lalu gue yang kelam, dengan tingkah gue yang kayak gini, dengan kehidupan gue seperti, dia menerima gue, dia mau jadi support system gue, nggak cuma jadi pacar, support system. Terus dia yang dukung finansial gue ketika gue lagi down, parah sih, the best, cewek gue the best sih. Sebelumnya gejala PTSD sebelumnya yang lu lakuin buat nyembuhin penyakit mental lu sampai lu saat ini sudah nggak ngerasain lagi, itu gimana? Yang terutama sih dari yang tadi, dari yang gue habis mabuk, gue berdoa seperti itu, dan gue dibangunin sama Tuhan di pagi hari. Itu yang bikin gue
pengen bener-bener sembuh. Dan gue juga ke psikiater enggak. Penyemangat hidup gue ya gue sendiri. Cukup gue sendiri. Cukup gue yang pengen gue bangga. Cukup gue yang pengen gue seneng. Cukup gue yang pengen ngelihat diri gue sukses. Karena ketika gue sukses, yang bangga diri gue, ya orang tua nggak usah dihitung lah, udah pasti. Yang bangga diri gue, yang seneng diri gue, yang bisa ngerasain manfaatnya diri gue. Jadi puncaknya itu adalah kesadaran diri dari lu secara pribadi kan. Iya, karena rasa syukur gue, rasa thank you gue sama Allah, gue dikasih kesempatan lagi buat memperbaiki kesalahan-kesalahan gue. Oke. Ya walaupun dengan jalan yang kurang bener, dengan jalan yang minum alkohol, cuman ya kan kita nggak tahu gimana orang bisa dapet titik balik itu jalannya seperti apa. Betul. Ya. Itu sih pengalaman gue yang pengen gue share. Dan untuk teman-teman di luar yang mungkin punya gejala yang sama gue, yang bisa jadi penyemangat diri lu ya diri lu sendiri. Oke. Lu harus dekat sama Tuhan, lu harus apa-apa minta sama Tuhan. Kalau lu dekat sama orang tua lu dan orang tua lu juga asik buat ajak ngobrol, ya sok atuh ngobrol sama orang tua lu. Kalau misalkan lu malu, lu gengsi ngobrol sama orang tua lu harus bisa self healing, brother. Dan lu harus yakin bahwasanya diri lu tuh berharga, diri lu tuh berguna, diri lu tuh sebenarnya adalah berlian yang terpendam. Gitu aja sih. Karena ketika kita yakin dengan satu hal positif, kita akan dapat itu, apapun bentuknya, apapun gimana pun jalannya. Kayak gitu sih. Dan kalau mau ke psikiater pun sok silakan kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, coba yuk deket sama Tuhan. Kalau lo Islam, ya lu sholat, lu ngaji. Kalau lu agama-agama lain yang kayak Kristen, Hindu, Buddha, Protestan segala macem, ya lu datang ke tempat lu beribadah lah. Lu ngadu sama Tuhan, lu hamba Tuhan, lu pengikut Tuhan, lu anak Tuhan. Yang bisa lu ajak ngadu, yang bisa lu ajak ngobrol dari hati ke hati, ya Tuhan. Jadi sisi spiritual juga sangat penting dalam mengobati gejala-gejala kondisi terpuruk kita. Oke, terima kasih brother atas ceritanya. Sama-sama. Dari awal sampai akhir, ya mungkin banyaklah pelajaran yang bisa diambil juga terkait cerita yang telah disampaikan. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan ataupun yang pernah mengalami gejala juga seperti yang temen gua rasain ini, bolehlah teman-teman ceritakan, bolehlah teman-teman berbagi ceritanya, gimana cara teman-teman mengobati gejala yang pernah teman-teman rasakan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk pembicaraan kita malam ini. Semoga bermanfaatlah untuk semuanya, untuk diri kita pribadi. Oke, mungkin sekian dari pembahasan cerita malam ini bersama teman gua yang akrab disapa Z. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tema lain. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.